Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Vina Nur Hidayah NPM 11, Niyawati Munira NPM 16, Nira Nur Hanifah NPM 49. Di sini kami akan mempresentasikan modul 9 penyelesaian audit. Tugas yang pertama, pastikan apakah Anda telah melengkapi kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2. Kemudian bandingkan jawaban Anda dengan data yang diberikan oleh pengajar. Kemudian isilah daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi berdasarkan data yang diberikan oleh pengajar. Nomor 2, lengkapi lembar prosedur analitis yaitu ARP 2.1 sampai ARP 2.3 berdasarkan data yang diberikan oleh pengajar. Kemudian nomor 3, lengkapi surat pernyataan manajemen. Yang keempat, lengkapi laporan audit yaitu terdiri dari lembar opini auditor, laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan. Yang kelima, lengkapi surat kepada manajemen. Selanjutnya, PT Sukus, daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi tahun 2018. Yang pertama ada penjualan di debit sebesar 11 juta dan kredit piutang usaha sebesar 11 juta. Yang kedua, ada piutang usaha di debit sebesar 198 juta dan penjualan di kredit sebesar 198 juta. Yang ketiga, piutang lain-lain di debit sebesar 10 juta dan utang lain-lain di kredit sebesar 10 juta. Yang keempat, piutang lain-lain di debit 11 juta, di kredit utang lain-lain sebesar 11 juta. Kemudian yang nomor 5, piutang lain-lain di giro, di debit Rp 1.500.000, di kredit 1.500.000. Kemudian yang nomor 6, retur penjualan di debit 22 juta, piutang usaha kredit 22 juta. Yang nomor 7, piutang usaha PT Zebra Pratama di debit 15 juta dan piutang usaha PT Lestari 15 juta. Nomor 8, piutang lain-lain debit 400.000, utang lain-lain di kredit 400.000. Yang nomor 9, beban piutang tak tertagih di debit 11 juta, piutang usaha di kredit sebesar 11 juta. Nomor 10, beban lain-lain di debit 15 juta, piutang usaha jatuh tempo di kredit sebesar 15 juta. Hal ini jurnal dari nomor 1 sampai nomor 10 didapatkan dari modul 2. Untuk selanjutnya nomor 11 sampai nomor 18 didapatkan dari modul 3, yaitu nomor 11 barang konsinyasi di debit sebesar 31.820.000, kemudian kreditnya persediaan bahan baku. Nomor 12, beban lain-lain di debit sebesar 15.910.000, kemudian persediaan bahan bakunya 15.910.000. Kemudian nomor 13, beban gaji di debit 15 juta, kreditnya utang gaji 15 juta. Kemudian nomor 14, rugi kehilangan persediaan, yaitu di debit sebesar 1.350.000, persediaan bahan baku Rp 1.350.000. Nomor 15, utang dagang di debit 8 juta, persediaan bahan baku kredit 8 juta. Nomor 16, beban lain-lain di debit 11 juta, kreditnya persediaan bahan baku. Nomor 17, debitnya barang dalam proses sebesar 15 juta dan kreditnya upah langsung sebesar 15 juta. Nomor 18, utang dagang di debit 8.800.000, persediaan bahan bakunya 8.800.000 di kredit. Kemudian nomor 19 dan 20 ini diambil dari modul 4. Nomor 19 yaitu jurnalnya piutang lain-lain sebesar 200.000 di debit, beban lain-lain di debit 150.000, kreditnya kas kecil sebesar 350.000. Nomor 20, piutang usaha PT Pelita
di debit 6 juta, kasnya kredit sebesar 6 juta. Selanjutnya, jurnal nomor 21 sampai jurnal nomor 34 itu masih sama, diambil dari modul 4, yaitu jurnalnya utang usaha di debit 2 juta, kas kredit sebesar 2 juta. Kemudian nomor 22, kas di debit sebesar 75.226, pendapatan lain-lain di kredit sebesar 75.226. Nomor 23, kas di debit sebesar 5.500.000, kreditnya piutang usaha. Nomor 24, kas di debit 2 juta, kredit piutang usaha 2 juta. Nomor 25, kas di debit 3.750.000, piutang usaha di kredit 3.750.000. Kemudian nomor 26, piutang usaha di debit 3.350.000, kasnya di kredit 3.350.000. Nomor 27, beban administrasi debit 5.000, beban cek 18.000, kemudian kreditnya kas sebesar 23.000. Kemudian nomor 28, piutang usaha di debit 37.500.000, kas kredit 37.500.000. Kemudian nomor 29, kas debit 156.500, kemudian kreditnya pendapatan lain-lain. Nomor 30, kas di debit sebesar 11 juta, piutang usaha di kredit sebesar 11 juta. Nomor 31, kas di debit sebesar 10.600.000, piutang usaha kredit sebesar 10.600.000. Kemudian nomor 32, beban administrasi di debit 25.000, kasnya kredit sebesar 25.000. Nomor 33, piutang usaha di debit 2.200.000, kemudian kasnya di kredit sebesar 2.200.000. Nomor 34, piutang usaha di debit 990.000 dan kas di kredit sebesar 990.000. Kemudian nomor 35 dan 36 itu diambil dari modul 5, yaitu jurnalnya investasi pada saham sebesar 25.200.000 di debit, Bank CAB di kredit sebesar 25.200.000. Kemudian nomor 36, investasi pada saham di debit 200 juta, Bank CAB di kredit 200 juta. Kemudian nomor 37 sama 38 itu diambil dari modul 6. Jurnalnya piutang lain-lain di debit 20 juta, pendapatan lain-lain 20 juta. Kemudian nomor 38, piutang lain-lain di debit 16 juta, pendapatan lain-lain 16 juta di kredit. Kemudian jurnal nomor 39 sampai 50 itu diambil dari modul 7. Jurnalnya yaitu bangunan dan prasarana di debit 1.500.000.000, bangunan dalam pelaksanaan di kredit 1.500.000.000 juta. Kemudian jurnal nomor 40, beban penyusutan truk Nissan di debit 16 juta, akumulasi penyusutan truk Nissan lama di kredit 16 juta. Kemudian nomor 41, kendaraan bermotor truk Col Mitsubishi baru di debit 59.371.000, rugi aset tetapnya 4.629.000, akumulasi penyusutan truk Nissan di debit 16 juta, kendaraan bermotor truk Nissan di kredit sebesar 80 juta. Kemudian jurnal nomor 42, akumulasi penyusutan truk Col Mitsubishi yang baru 30 juta, kreditnya beban penyusutan truk Col Mitsubishi baru. Kemudian peralatan kantor, komputer, dan printer di debit 96.600.000. Kemudian PPN masukan di debit 9.660.000. Pajak dibagi muka di debit 2.415.000. Beban lainnya 9.890.000. Kemudian kreditnya Bank Lopo sebesar 118.565.000. Jurnal nomor 43, beban penyusutan peralatan kantor
di debit 23.713.000, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan kantor. Jurnal nomor 44, aset tetap sewa pembiayaan, yaitu di debit sebesar 132.019.000, kemudian utang sewa pembiayaan jangka panjang dikredit sebesar 96 juta, piutang lain-lain dikredit sebesar 36.019.000. Jurnal nomor 45, utang sewa pembiayaan jangka panjang di debit 16 juta, beban bunga di debit 4.663.500, kemudian kreditnya beban sewa pembiayaan sebesar 20.663.500. Jurnal nomor 46, beban penyusutan peralatan kantor, debit 1.600.000, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan kantor. Kemudian jurnal nomor 47, kas debit 3.500.000, kreditnya peralatan kantor sebesar 1.400.000 dan laba aset tetap sebesar 2.100.000. Jurnal nomor 48, utang sewa pembiayaan jangka panjang di debit 24 juta dan kreditnya utang sewa pembiayaan jangka pendek. Kemudian jurnal nomor 49, aset tetap pembiayaan di debit sebesar 3.520.000. Kemudian kreditnya utang sewa pembiayaan jangka panjang. Kemudian jurnal nomor 50, utang sewa pembiayaan jangka panjang di debit 82.500.000. Kemudian kreditnya utang sewa pembiayaan jangka panjang. Untuk jurnal nomor 51 sampai 52 itu diambil dari modul 8. Jurnalnya yaitu beban PPh pasal 21 di debit 19.877.000. Kemudian kreditnya beban lain-lain. Kemudian jurnal nomor 52, beban lain-lain di debit sebesar 60 juta dan kreditnya beban perjalanan dan akomodasi. Selanjutnya jurnal nomor 53 sampai 59 diambil dari modul 8, yaitu jurnalnya representasi dan jamuan sebesar 4.500.000 di debit dan perlengkapan kantor di kredit sebesar 4.500.000. Kemudian jurnal nomor 54, representase dan jamuan di debit sebesar 20 juta, kreditnya pendapatan lain-lain. Jurnal nomor 55, sewa dibayar di muka, debit sebesar 2.727.723 dan kreditnya utang PPh 23. Jurnal nomor 56, utang PPh pasal 25, di debit 800.000, kreditnya pajak dibayar di muka. Kemudian jurnal nomor 57, utang PPh pasal 21, di debit 8.724.250 dan kreditnya beban PPh pasal 21. Kemudian jurnal nomor 58, beban PPh pasal 23, di debit 400.000 dan kreditnya utang PPh pasal 23. Jurnal nomor 59, beban PPh pasal 25 dan 29, yaitu di debit 580.627.892. Kreditnya utang PPh pasal 29 sebesar 535.627.892 dan uang muka PPh pasal 25 sebesar 45 juta. Selanjutnya aset untuk kas dan setara kas per audit pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 67.695.350. Untuk per audit pada tahun 2018 yaitu didapatkan sebesar 47.490.324, sehingga kenaikan atau penurunan dihasilkan min 20.205.026. Kemudian persentasenya dihasilkan 70,153. Kemudian investasi jangka pendek per audit tahun 2017 sebesar 1.200.000.000. Kemudian per audit pada tahun 2018 didapatkan 1.715.000.000, sehingga kenaikan atau penurunannya yaitu sebesar 515 juta
dan presentasenya sebesar 142,916. Piutang usaha peraudit tahun 2017 sebesar 8.487.922.298 rupiah. Kemudian peraudit tahun 2018 sebesar 12.187.673.240 rupiah. Kenaikannya diperoleh 3.389.750.942 dan presentasenya didapatkan sebesar 143,419. Kemudian piutang lain-lain peraudit tahun 2017 sebesar 65 juta, peraudit 2018 didapatkan 107.900.000. Kemudian kenaikan atau penurunan didapatkan 42.900.000 sehingga presentasinya sebesar 166. Hal kenaikan untuk persediaan yaitu sebesar 913.111.670, presentasenya sebesar 150,49. Beban dibayar di muka peraudit tahun 2018 sebesar 80 juta, kemudian kenaikan atau penurunannya sebesar 40 juta, presentasinya sebesar 200.000. Total aset lancarnya peraudit 2018 adalah 16.859.342.264. Kenaikan atau penurunannya didapatkan 5.180.557.586, presentasinya 144,35. Kemudian investasi pada entitas asosiasi peraudit 2018 sebesar 422.500.000, kenaikan atau penurunannya 422.500.000. Untuk aset tetapnya, harga perolehan peraudit 2018 sebesar 4.089.789.000, kenaikan atau penurunannya sebesar 2.506.119.000 dan presentasinya 92,87. Akumulasi penyusutannya peraudit tahun 2018 890.659.800, kemudian kenaikan atau penurunannya 564.191.800, kemudian presentasenya 188,51. Untuk nilai bukunya peraudit tahun 2018 sebesar 3.199.129.200, kenaikan atau penurunannya sebesar 1.941.927.200 dan presentasinya sebesar 81,37. Untuk aset lainnya peraudit 2018 sebesar 6.759.500, kenaikan atau penurunannya yaitu 379.813.500, kemudian presentasinya 1,74 sehingga total asetnya peraudit 2018 adalah 22.957.220.964 rupiah. Kenaikan atau penurunannya sebesar 6.960.661.280 rupiah. Untuk presentasinya sebesar 143,51. Hasil peraudit tahun 2018 ini didapatkan dari modul sebelumnya ya. Selanjutnya untuk kewajiban dan ekuitasnya. Untuk kewajiban jangka pendek, pinjaman bank dan cerukan. Untuk peraudit tahun 2018 sebesar 200 juta. Kenaikannya tidak ada, presentasenya 100. Utang usaha peraudit 2018 sebesar 1.278.926.100, kenaikan atau penurunannya sebesar 210.722.600, presentasenya 119,72. Untuk utang lain-lain peraudit tahun 2018 sebesar 191.193.058,
kenaikan atau penurunannya sebesar Rp162.258, presentasinya 655,89. Untuk utang pajak per audit tahun 2018 adalah sebesar Rp652.137.645, kenaikan atau penurunannya sebesar Rp518.893.898 dan presentasinya sebesar 487,56. Untuk biaya yang masih harus dibayar per audit yaitu sebesar Rp162.088.980, kenaikan atau penurunannya sebesar Rp156.301.490 dan presentasinya 2.800,67. Untuk utang bank per audit tahun 2018 sebesar Rp1.299.438.759, kenaikan atau penurunannya sebesar Rp466.134.596 dan presentasinya 155,93. Untuk total kewajiban jangka pendeknya per audit tahun 2018 adalah Rp3.783.784.542, kenaikan atau penurunannya sebesar Rp1.482.829.842, kemudian presentasinya 164,44. Untuk total kewajiban jangka panjang per audit 2018 yaitu Rp10.278.491.444. Untuk kenaikan atau penurunannya sebesar Rp2.022.658.800 dan presentasinya sebesar 124,49. Untuk total ekuitas yaitu per audit tahun 2018 sebesar Rp8.894.924.978. Kemudian kenaikan atau penurunannya sebesar Rp3.455.152.644 dan presentasinya sebesar 163,51. Untuk total kewajiban dan ekuitas untuk per audit tahun 2018 adalah sebesar Rp22.957.200.964 dan kenaikan atau penurunannya didapatkan Rp6.960.641.286 dengan presentase 143,51. Selanjutnya, penjualan neto per audit tahun 2018 adalah Rp14.586.834.000, kenaikan atau penurunannya sebesar Rp11.960.500.236.150 dengan presentase 139. Beban pokok penjualan per audit 2018 adalah Rp33.132.317.959 dengan kenaikan atau penurunan sebesar Rp8.284.786.491 dengan presentase 133%. Kemudian laba bruto per audit 2018 Rp9.370.636.041 dengan kenaikan atau penurunan sebesar Rp3.632.569.659 dengan presentase 163. Cara perhitungannya sama seperti yang tadi ya. Lanjut, bisa dibaca sendiri. Untuk lanjut, saya lanjutkan yang beban lain-lain neto. Ini per audit sebesar Rp2.209.911.250 dengan kenaikan atau penurunan sebesar Rp226.865.150 dengan presentase 111. Untuk laba sebelum pajak per audit 2018 adalah Rp4.530.030.536 dengan kenaikan atau penurunan sebesar
Rp2.633.962.294 dengan persentase 239. Untuk beban pajak penghasilan per audit 2018 sebesar Rp1.074.877.892 dengan kenaikan atau penurunan sebesar Rp637.541.120 dengan persentase 246. Untuk laba neto per audit tahun 2018 adalah sebesar Rp3.455.152.644 dengan kenaikan atau penurunan sebesar Rp1.996.421.174 dengan persentase 237. Selanjutnya, surat untuk representation letter kepada yang terhormat Kantor Akuntan Publik Krisdayanti dan rekan Jalan Tanjung nomor 2R Jakarta dengan hormat. Hal pernyataan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018. Sehubungan dengan pemeriksaan saudara atas laporan keuangan PT Sugus untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018 untuk tujuan memberikan pendapatan mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dengan ini kami menegaskan kepada saudara bahwa sepanjang pengetahuan kami pernyataan berikut yang diberikan pada saat pemeriksaan saudara berlangsung adalah benar. A. Umum, kami menyadari bahwa sebagai anggota manajemen perusahaan kami bertanggung jawab atas kewajaran penyajian dalam laporan keuangan mengenai posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan secara konsisten. Kami telah memberikan semua catatan dan data keuangan yang berhubungan dengan hal tersebut kepada saudara, sehingga laporan keuangan yang kami sajikan dapat digunakan untuk semua pihak yang berkepentingan dan kesimpulannya akan diambil oleh masing-masing pihak dalam pengambilan keputusan tidak akan saling bertentangan. Tidak ada transaksi penting yang belum dibukukan secara benar dalam catatan pembukuan yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Semua pengeluaran dalam tahun berjalan telah mendapat persetujuan pejabat perusahaan yang berwenang dan dikeluarkan untuk keperluan perusahaan. Kami tidak mempunyai rencana ataupun tujuan yang dapat secara berarti memengaruhi kewajaran nilai buku atau pengklasifikasian aset dan kewajiban. Kami menyadari bahwa pemeriksaan saudara dilakukan sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan terutama dimaksudkan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan, dan karenanya pengujian yang saudara lakukan terhadap catatan pembukuan maupun prosedur pemeriksaan lainnya terbatas pada apa yang saudara anggap perlu untuk tujuan tersebut. Yang B. Aset. A. Piutang. Pertama, semua piutang per tanggal 31 Desember 2017 dan 2018 telah dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan sebagaimana mestinya dan merupakan tagihan yang sah terhadap debitur yang bersangkutan yang belum diterima pembayarannya pada tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Kedua, perusahaan tidak membuat penyisihan piutang ragu-ragu tetapi langsung membebankan ke akun laba rugi atas piutang yang benar-benar tak tertagih. 3. Tidak ada piutang yang dijadikan jaminan kepada pihak bank dan pihak ketiga lainnya. B. Persediaan. Pertama, perhitungan fisik terhadap persediaan perusahaan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan disaksikan oleh akuntan publik. Saldo persediaan telah disesuaikan setelah diadakan pisah batas atas persediaan yang diterima maupun dikirimkan. 2. Persediaan yang dilaporkan seluruhnya merupakan barang milik perusahaan. Tidak ada barang milik orang atau perusahaan lain yang dilaporkan dalam saldo persediaan perusahaan. 3. Persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan dengan menerapkan metode masuk pertama keluar pertama atau FIFO untuk persediaan barang. Persediaan barang dalam proses dinilai berdasarkan tahap penyelesaian dalam proses produksinya. Penilaian persediaan tersebut didasarkan atas taksiran ekuivalen unit selesai dari WIP dari masing-masing tahap proses produksi yang bersangkutan.
C. Investasi dalam bentuk saham. Semua penyertaan dalam bentuk saham yang mencakup 20% atau lebih yang dimiliki perusahaan per 31 Desember 2018 telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan berdasarkan metode ekuitas. D. Aset tetap. Perusahaan menyusutkan aset tetapnya dengan menggunakan metode garis lurus. Seluruh aset tetap milik perusahaan per 31 Desember 2017 dan 2018 telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan berdasarkan harga perolehannya. E. Aset lainnya. Seluruh aset lainnya perusahaan telah dicatat dan dilaporkan sebagaimana mestinya. C. Kewajiban. A. Kewajiban jangka pendek. Semua kewajiban jangka pendek perusahaan kepada para kreditur lainnya per tanggal neraca telah dicatat dan dilaporkan secara semestinya dalam laporan keuangan. Pada tanggal neraca tidak ada pelanggaran hukum atau peraturan yang belum diselesaikan mengenai garansi, perjanjian kredit atau perjanjian lainnya yang pengaruhnya harus dipertimbangkan untuk diungkapkan di dalam laporan keuangan atau sebagai dasar untuk pencatatan suatu kerugian bersyarat. Semua kewajiban pajak dan biaya yang belum ditagih pada tanggal neraca telah diperhitungkan, dicatat, dan dilaporkan dalam laporan keuangan. B. Kewajiban jangka panjang. Semua kewajiban jangka panjang pada tanggal neraca telah dicatat dan dilaporkan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam laporan keuangan. D. Ekuitas. Ekuitas yang terdiri atas modal disetor dan saldo laba telah dicatat dan dilaporkan sebagaimana mestinya dalam laporan keuangan. E. Pendapatan, beban, dan laba rugi. Seluruh pendapatan dari kegiatan usaha maupun dari sumber lainnya telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan dengan menerapkan prinsip pisah batas secara semestinya. Penjualan diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Beban pokok penjualan, beban pegawai, beban bunga, dan seluruh beban lainnya telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan secara semestinya. Taksiran beban pajak penghasilan telah dihitung atas dasar taksiran laba kena pajak dan telah diperhitungkan dalam menetapkan laba neto perusahaan untuk periode sampai dengan tanggal neraca laporan posisi keuangan. F. Ikatan bersyarat setelah tanggal neraca. Semua ikatan bersyarat dan komitmen perusahaan yang penting yang terjadi sampai dengan tanggal laporan akuntan telah dilaporkan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. G. Peristiwa penting setelah tanggal neraca. Semua peristiwa penting setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan akuntan telah diungkapkan dalam laporan keuangan. H. Hal-hal penting lainnya. Seluruh hasil atau risalah rapat direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham perusahaan sampai dengan tanggal laporan akuntan telah diperlihatkan atau disampaikan kepada akuntan publik perusahaan. 2. Sampai dengan tanggal laporan akuntan publik tidak ada persengketaan yang berhubungan dengan transaksi usaha, perjanjian pinjaman, dan lainnya. 3. Tidak ada tuduhan yang timbul karena pelanggaran undang-undang dan peraturan pemerintah yang menimbulkan pengaruh yang besar terhadap posisi keuangan maupun hasil usaha perusahaan selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan keuangan. 4. Seluruh transaksi perusahaan dengan pihak luar selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan akuntan dilaksanakan secara wajar, secara tidak ada pejabat perusahaan yang mempunyai kepentingan langsung di dalam perusahaan lain yang mengadakan transaksi dengan perusahaan. 5. Semua catatan akuntansi keuangan perusahaan telah diperlihatkan kepada akuntan publik perusahaan dan tidak ada yang disembunyikan. 6. Tidak ada transaksi lain dengan pihak yang berhubungan kecuali telah diungkapkan dalam laporan keuangan. 7. Tidak ada kecurangan maupun ketidakberesan yang dijumpai selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan keuangan. Demikianlah pernyataan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. PT Sugus, Direktur Utama Distri. Selanjutnya mengenai pelaporan audit. Selain dari opini atau pendapat auditor juga melampirkan laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan perusahaan klien. Berikut merupakan neraca dari PT Sugus pada tahun 2017 dan 2018, di mana pada tahun 2017 itu sebesar 15.959.678 dan pada tahun 2018 sebesar 22.957.200.964 rupiah. Kemudian laporan keuangan yang lain itu ada laporan laba rugi, di mana laba neto pada tahun 2017 PT Sugus itu diperoleh 1.458.731.470 rupiah, dan pada tahun 2018
sebesar Rp3.539.032.644. Selanjutnya adalah pada laporan perubahan ekuitas, di mana modal saham PT Sukus itu sebesar Rp2.220.000.000 dan ditambah dengan saldo laba pada akhir tahun 2016 sebesar Rp1.761.40.864, sehingga diperoleh saldo laba akhir tahun 2016 sebesar Rp3.981.40.864. Saldo laba ini ditambah dengan laba neto tahun berjalan pada tahun 2017 sebesar Rp1.458.731.470, diperoleh saldo laba akhir tahun 2017 sebesar Rp5.432.770.334, kemudian ditambah lagi dengan laba neto tahun berjalan tahun 2017 sebesar Rp3.539.032.644, diperoleh saldo laba akhir tahun 2018 sebesar Rp8.894.924.978. Selanjutnya, selain dari laporan keuangan, auditor juga melampirkan catatan atas laporan keuangan perusahaan klien yang berisi mengenai informasi umum perusahaan klien, ringkasan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan klien, kemudian ada informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, dan pengakuan lainnya mengenai laporan keuangan. Nah, pada bagian informasi umum perusahaan klien, diperoleh bahwa PT Sukus itu didirikan berdasarkan Akta Notaris James pada tanggal 23 April 2011 dengan ruang lingkup kegiatan perusahaan itu pada bidang industri farmasi yang berkedudukan di Indonesia dengan kantor dan pabriknya berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai susunan komisaris dan direksi perusahaan klien. Kemudian bagian selanjutnya mengenai ringkasan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan klien, di mana PT Sukus menerapkan kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan itu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, mengenai dasar penyusunan laporan keuangan. Perusahaan atau PT Sukus menetapkan standar akuntansi etap sebagai basis penyusunan laporan keuangan dan penentuan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk mengakui dan mengukur transaksi dan peristiwa yang relevan dengan perusahaan. Kemudian mata uang pelaporan yang digunakan oleh PT Sukus adalah mata uang rupiah sekaligus mata uang fungsional. Pada bagian pendapatan dan beban, pendapatan itu dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima secara bruto, tidak termasuk diskon penjualan dan potongan volume. Bagian yang keempat, itu imbalan kerja, di mana PT Sukus mengakui kewajiban imbalan pasca kerja itu sesuai dengan SAK etap bab 23 mengenai imbalan kerja, di mana perusahaan diwajibkan untuk membayar imbalan kerja kepada karyawannya pada saat berhenti kerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia, atau cacat tetap. Kemudian yang kelima, mengenai pajak penghasilan, PT Sukus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Yang keenam, kas dan setara kas, di mana
Kas dan setara kas PT Sukus itu mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu dapat dicairkan, dan investasi likuid jangka pendek lainnya dalam jangka waktu jatuh tempo 3 bulan atau kurang. Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya disajikan sebagai aset yang dibatasi penggunaannya, yang dikategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo, yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya. Yang ketujuh, investasi pada efek tertentu, di mana perusahaan mengklasifikasikannya sebagai efek yang dimiliki untuk diperdagangkan atau trading. Yang kedelapan, mengenai piutang usaha. PT Sukus, piutang usahanya disajikan sebesar jumlah neto tanpa dikurangi dengan penurunan nilai yang dibentuk sebesar estimasi penyisihan piutang tak tertagih. 9. Persediaan dinyatakan dengan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Penilaian biaya ditentukan berdasarkan metode masuk pertama, keluar pertama, atau metode FIFO, first in first out. 10. Mengenai investasi pada entitas asosiasi. Perusahaan mencatat investasi pada entitas asosiasi dengan metode biaya atau cost method. 11. Mengenai aset tetap. Perusahaan menyajikan aset tetap ini sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Selanjutnya, mengenai sewa. Diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Bagian yang ketiga adalah informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Pos-pos informasi tersebut meliputi kas dan setara kas, yang terdiri dari kas besar, kas kecil, kas yang berada di bank CAB, dan kas yang berada di bank LOPO. Pada tahun 2017, jumlah kas dan setara kas PT Sukus sebesar Rp61.695.350 dan pada tahun 2018 sebesar Rp36.134.050. Yang kedua, mengenai aset lancar yang dibatasi penggunaannya, yang terdiri dari suku bunga dari akun PT Bank CAB Jakarta pada tahun 2017 sebesar Rp1 miliar dan 2018 sebesar Rp1.450.000.000. Yang ketiga, mengenai investasi pada saham, di mana saham yang diperdagangkan itu meliputi PT Gudang di Jakarta pada tahun 2018 dan 2017 itu belum ada, dan pada PT Garam Jakarta pada tahun 2018 sebesar Rp105 juta. Selanjutnya, mengenai piutang usaha pada pihak ketiga PT Sukus pada tahun 2017 sebesar Rp8.497.922.298 dan pada tahun 2018 sebesar Rp12.187.673.240. Yang kelima, mengenai persediaan, yang terdiri dari barang jadi, barang dalam proses, bahan baku, dan bahan pembantu. Dengan total pada tahun 2017 sebesar Rp1.867.167.030 dan tahun 2018 sebesar Rp2.721.278.700. Perusahaan Sukus berkeyakinan bahwa seluruh persediaan itu dapat digunakan dalam kegiatan usaha normal. Yang keenam, investasi pada entitas asosiasi, di mana
PT PUH memiliki jumlah kepemilikan 10% dengan nilai tercatat pada tahun 2018 sebesar 1 miliar, dan pada PT Piglet dengan kepemilikan 30% dengan nilai tercatat tahun 2018 sebesar 325.200.000 rupiah. Selanjutnya pada halaman 152 dan sampai 153. Perusahaan mendapat dividen atas investasi yang dilakukan pada entitas asosiasi. Adapun dividen tersebut dapat dirinci sebagai berikut yang terletak pada halaman 152. Jadi untuk tahun 2018 memiliki dividen sebesar 36 juta rupiah. Kemudian informasi yang selanjutnya yaitu aset tetap. Nilai yang pertama nilai perolehan untuk tanah memiliki saldo akhir sebesar 2 miliar. Kemudian untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada halaman 152. Usutan yang dibebankan dalam beban pokok produksi dan beban usaha masing-masing sebesar Rp209.500.000 dan Rp354.690.800. Kemudian untuk tahun 2018 sebesar Rp109.500.000 dan Rp116.727.080 untuk tahun 2017. Aset tetap dijamin dengan asuransi kerugian kebakaran kecuali kendaraan bermotor dengan asuransi all risk. Nilai jaminan sebesar 3 miliar untuk tahun 2018 dan 1 miliar untuk tahun 2017. Perusahaan berpendapat bahwa asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi dari risiko tersebut. Kemudian informasi yang selanjutnya yaitu utang usaha yang terletak pada halaman 153. Utang usaha pada pihak ketiga pada tahun 2018 sebesar Rp1.229.926.100. Kemudian untuk 2017 Rp1.068.203.500. Untuk informasi yang selanjutnya yaitu perpajakan. Yang pertama ada utang pajak yang memiliki jumlah utang pajak pada tahun 2018 sebesar Rp1.933.672.575. Kemudian untuk tahun 2017 memiliki utang pajak sebesar Rp133.753.747. Kemudian yang kedua ada perhitungan pajak penghasilan. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba menurut laporan keuangan sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku dapat dilihat pada buku halaman 153. Kemudian yang selanjutnya ada pada halaman 154 sampai 155. Berdasarkan self-assessment system, perusahaan itu menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan. Kantor pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan tersebut dalam kurun waktu 5 tahun setelah tanggal laporan. Kemudian yang selanjutnya ada utang bank. Jadi utang bank ini mendapat fasilitas dari Bank CAB dengan tingkat bunga 2,25%. Utang jangka panjang dan fasilitas penarikan dari Bank CAB berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tanah dan mesin pabrik. Kemudian yang kedua, jaminan personal dari seluruh pemegang saham. Nah, beban bunga yang dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan untuk tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp2.101.607.415 dan Rp1.866.400.000. Selanjutnya ada modal saham. Berikut adalah rincian pemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, yaitu total keseluruhan jumlah saham sebanyak 1.000 lembar. Kemudian untuk PT SWAT memiliki persentase pemilikan sebesar 50% dan PT TAPE memiliki persentase pemilikan 45% dan Ibu Melinda memiliki persentase kepemilikan 5%. Untuk nilai nominalnya untuk keseluruhannya sebesar Rp2.220.000.000. Selanjutnya ada beban pokok penjualan yang terletak pada halaman 155. Untuk tahun 2018 jumlah beban pokok penjualan sebesar 33 miliar
Rp179.097.959. Untuk tahun 2017 memiliki jumlah sebesar Rp24.531.468. Selanjutnya ada beban usaha yang terletak pada buku halaman 156. Jadi beban usaha untuk total keseluruhannya pada tahun 2018 sebesar Rp2.574.094.588. Kemudian untuk 2017 memiliki jumlah sebesar Rp1.458.591.500. Selanjutnya ada pengungkapan lainnya. Yang pertama ada informasi kurs mata uang asing. Nah, nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia adalah sebesar 15.000 dan 13.000 untuk 1 US dollar. Kemudian yang kedua ada tanggal penyelesaian laporan keuangan. Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 30 Maret 2019. Selanjutnya halaman 157 dan 158. Yang pertama pada halaman 157 ada laporan auditor independen. Jadi dari laporan auditor independen tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil akhir laporan keuangan PT Sukus tersebut dinyatakan menyajikan laporan keuangan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Sukus tanggal 31 Desember 2017 dan 2018 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Jadi laporan keuangan PT Sukus dikatakan sudah menyajikan laporan keuangan secara wajar. Kemudian selanjutnya yang halaman 158 yaitu ada manajemen letter. Nah, manajemen letter ini berisi rekomendasi-rekomendasi yang tidak disyaratkan untuk dikomunikasikan dengan komite audit. Rekomendasi ini biasanya berkaitan dengan usaha peningkatan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan klien. Jadi dalam manajemen letter ini, KAP menyampaikan kelemahan pengendalian intern dari perusahaan atau PT Sukus beserta saran yang disampaikan dalam manajemen letter. Yang pertama itu ada anggaran. Nah, perusahaan belum menggunakan anggaran dalam menjalankan kegiatan operasinya. Jadi kami menyarankan agar perusahaan mulai menggunakan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan atau pengendalian dalam menyajikan kegiatan operasinya. Dengan demikian, setiap saat bisa dimonitor apakah ada kegiatan yang menyimpang dari rencana dan jika ada, bisa segera diambil tindakan untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Pada akhir periode bisa dibuat perbandingan antara anggaran dengan aktual dan dianalisis varians yang terjadi dan bisa diketahui bagian mana yang bekerja secara efisien dan bagian mana yang tidak efisien. Kemudian komentar manajemen, kami akan mencoba menggunakan sistem anggaran di tahun 2019. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada halaman 159 sampai halaman 162. Untuk yang halaman 162 itu terdapat penyimpangan barang di gudang. Jadi pada waktu pemeriksaan fisik persediaan, kami melihat bahwa penyimpangan barang kurang teratur. Banyak barang ditumpuk dengan barang yang berlainan jenisnya, sehingga mempersulit perhitungan persediaan. Kemudian kami menyarankan agar barang disimpan secara teratur, jangan tercampur aduk agar perhitungan fisik bisa mendapat hasil yang akurat. Kemudian komentar manajemennya, hal tersebut terjadi karena luas gudang tidak seimbang dengan jumlah barang akan kami usahakan untuk memperluas gudang. Jadi kelemahan dan sarannya itu ada anggaran, kemudian auditor internal, kemudian uang kas, kemudian ada penagihan piutang, kemudian laporan akun bulanan dari piutang usaha dan kemudian perangkapan tugas, kemudian inventarisasi aset tetap,
ada prosedur pembelian, dan yang terakhir itu penyimpangan barang di gudang yang dapat dilihat secara jelas pada buku. Dari halaman 158 sampai dengan halaman 162. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.